Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang membandingkan antara SMT dengan NMT untuk mesin penerjemah Basak Toba ke bahasa Indonesia dengan pendekatan SMT sederhana, SMT Moses plus Giza plus plus, dan juga NMT Marian MT. Latar belakang riset ini didorong oleh status bahasa Batak Toba sebagai bahasa daerah dengan klasifikasi low resource, di mana sumber daya digital masih sangat minim. Oleh karena itu, digitalisasi melalui mesin terjemah otomatis sangat krusial untuk pelestarian bahasa. Tujuan utama penelitian saya adalah membandingkan performa arsitektur klasik SMT dan arsitektur modern NMT dalam menangani keterbatasan data, yang kemudian kualitas hasilnya akan kita ukur secara objektif menggunakan metrik Bleu Score. Dataset yang saya gunakan berupa 6.882 pasang kalimat yang telah dibersihkan dari data duplikat. Data ini saya bagi dengan rasio standar 80% untuk training, 10% untuk validasi, dan 10% lagi untuk testing. Jika kita melihat grafik distribusi panjang kalimat, karakteristik datanya cukup seimbang dengan rata-rata panjang kalimat sekitar 10 kata, yang berarti data ini mempresentasikan percakapan sehari-hari yang padat, bukan teks dokumen yang panjang dan lebar. Nah, untuk pendekatan pertama ialah SMT sederhana yang saya bangun dari dasar. Model ini mengandalkan perhitungan statistik co-occurrence kata secara manual untuk menyusun parse table maksimal 3 gram. Sisi tata bahasanya dijaga oleh Bigram Language Model dengan Laplace smoothing pada sisi target bahasa Batak Toba. Proses decodingnya menggunakan kombinasi greedy dan beam search dengan ukuran beam sebesar 3. Kelebihannya sangat ringan dan cepat, hanya butuh 0,25 detik tanpa GPU. Namun kualitasnya sangat rendah dengan nilai Bleu hanya 0,56 karena pemotongan keselarasan kata yang terlalu kaku. Kemudian untuk pendekatan yang kedua yaitu ke standar industri klasik yaitu SMT Moses. Alurnya jauh lebih kompleks. Melalui 7 tahapan utama, saya menggunakan LM 5 gram untuk menghasilkan model bahasa yang lebih kontekstual dipadukan dengan Giza++ untuk melakukan word alignment multithread dari IBM model 1, HMM, hingga model 4 secara paralel. Model ini juga dilengkapi oleh penggeseran kata atau lexical reordering dan dioptimisasi menggunakan merge tuning pada validation set untuk menyetel 14 bobot fiturnya. Hasilnya luar biasa meningkat. Nilai korpus beliau naik 11 kali lipat menjadi 6,23 dibandingkan SMT sederhana. Kemudian pendekatan ketiga adalah menggunakan Neural Machine Translation atau NMT dengan metode fine tuning. Karena keterbatasan data atau low resource, saya memanfaatkan teknik transfer learning menggunakan pre-trained model yang memiliki 128,8 juta parameter. Proses dekondensasi menggunakan sentence space, menggunakan platform Kaggle dengan dual GPU NVIDIA T4. Model ini saya latih selama 5 epoch dengan total batch size sebesar 64. Berkat bantuan akselerasi FP6 FP16 Tensor Core pada GPU, pemrosesan fine-tuning ini selesai sangat efisien dalam waktu 11,6 menit. Ini adalah inti dari temuan proyek saya. Dari grafik perbandingan nilai Bleu, terlihat dominasi mutlak dari pendekatan Neural Machine Translation. NMT Marian MT berhasil meraih skor korpus Bleu tertinggi sebesar 28,34 dan rata-rata sentence Bleu sebesar 24,37. SMT Moses berada di posisi kedua dengan skor 6,23 meskipun dari segi kecepatan waktu efisiensi SMT serada memimpin dengan 0,25 detik. Namun untuk akurasi penerjemahan NMT Marian MT unggul sangat jauh. Nah, dari eksperimen ini kita dapat merangkum kelebihan dan kelemahan masing-masing model. SMT sederhana menang di sisi kesederhanaan dan kecepatan, tapi gagal dalam akurasi. SMT Moses menawarkan peningkatan akurasi statistik yang masif tanpa perlu GPU, namun proses kompilasi kodenya sangat rumit dan membutuhkan pipa konfigurasi yang panjang. Di sisi lain, NMT Marian MT memberikan akurasi tinggi dan waktu training yang cepat lewat fine-tuning. Namun kelemahannya adalah sifatnya yang black box dan atau sulit diinterpretasikan secara matematis dan di tingkat frasa, serta ketergantungannya pada hardware GPU. Sebagai kesimpulan akhir, pertama, model NMT Marian MT terbukti menjadi pendekatan terbaik untuk proyek ini dengan pemakaian skor Bleu mencapai 28,34. Kedua, penerapan algoritma penjelasan kata Giza++ dan pemodelan bahasa KNLM terbukti berhasil mendongkrak performa SMT klasik hingga 11 kali lipat. Dan poin pentingnya, untuk menangani keterbatasan data pada bahasa daerah yang masuk kategori low resource seperti bahasa Batoba, metode fine-tuning retrain NMT berbasis transformer adalah pendekatan yang paling direkomendasikan demi akurasi terbaik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.